Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahmatullah alaikum. Mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat. Mugi diparingi lancar sedaya urusan. Mugi istiqomah. Keluarganipun diberkahi oleh Allah. Kasih barokah sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan cerita tentang bagaimana kondisi Mekah pasca masuk Islamnya Umar. Seperti yang sudah kita ketahui, Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling ditakuti di kalangan pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka Quraisy, walaupun usianya belum terlalu tua. Nah, setelah kemarin masuk Islamnya Hamzah, disusul masuk Islamnya Umar. Umar ini kan orang yang tidak serantan. Kalau yang lain-lain bisa menyimpan dan menyembunyikan keimanannya, tapi Umar ini orang yang suka serantan. Aku iman ya tak cerita-cerita, tak kabar-kabar. Dan orang harus tahu kalau saya beriman. Nah, Umar ini Bapak Ibu adalah orang yang memiliki watak temperamental. Apa temperamental itu? Ngamuk, emosian, titik emosi, ireng putih, dari tedeng aling-aling. Yang tersing beri ngawan, ada di rumah. Ngamuk aneh tak ditiru. Dan sulit dihalang-halangi. Ini duwe karep niku pokoke budal-budal niku sinten? Umar. Sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Karena sikap keras, sikap tegas, sikap temperamental inilah yang membuat orang-orang Mekah itu kaget. Waduh, Umar mau Islam. Kalau yang lain mau Islam tidak pengaruh, karena mereka menyembunyikan keislamannya, tidak menampak-nampakkan keislamannya. Dan masuknya Umar ke dalam Islam ini memunculkan perubahan besar-besar. Seakan-akan Islam itu semakin terhormat dan orang-orang musyrik semakin terhina. Jadi masuknya Umar ke dalam Islam ini benar-benar mendatangkan kegembiraan yang luar biasa di kalangan orang-orang Islam. Oh, ini kira tepat ini Umar masuk Islam. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata,
tatkala aku sudah masuk Islam, ini Umar, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Umar masuk Islam, pikir Umar, sopo wong sing paling benci Rasulullah, tak tekanannya Umar, tak tekanannya pertama kali. Jadi supaya mereka merasa terhina. Jadi langkah pertama Umar masuk Islam adalah mencari orang-orang yang dianggap sangat membenci Rasulullah. Ben kedel. Dan yang pertama kali didatangi Umar siapa? Jelas Pak, Abu Jahal. Berangkatlah Umar ke rumah Abu Jahal, didatangi rumahnya Abu Jahal, digebrak rumahnya Abu Jahal, dan Abu Jahal keluar. Abu Jahal sok-sok api Pak. Dia mengatakan, selamat datang wahai Umar. Ada apa gerangan engkau ke rumahku? Ahlan wa sahlan ya Umar. Apakah yang kau bawa ke sini? Dan Umar menjawab, hei Jahal, aku saiki wis dadi Islam. Kau Islam? Yo. Temenan. Terus, yo gak. Kau tak kandhani, aku saiki wis Islam. Ojo wis kadung. Kau ya, ya wes gulut aja, ini cak gulut, ya kapan ya Abu Jahal, Abu Jahal wes tuwek. Jadi dia itu ingin memberitahu keislamannya kepada orang-orang yang membenci Rasulullah. Apa tujuannya? Agar mereka merasa terhina. Wow, makar Pak Abu Jahal. Umar yang digadang-gadang untuk membunuh Nabi, ya. Ternyata Umar masuk Islam. Jadi orang yang pertama kali didatangi Umar ketika dia sudah masuk Islam jadi Abu Jahal. Bok Abu Jahal dino niku gak iso mangan Pak. Gak iso turu Pak. Waduh Umar mlebu Islam. Terus cilaka iki. Musyrik. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Ini ada pengakuan doa Umar kepada Abu Jahal. Semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang kau bawa. Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, jika seorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu memukulinya, dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Asi bin Asim dan memberitahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah lalu mendatangi salah seorang pembesar Quraisy. Boleh jadi dia adalah Abu Jahal dan kuberitahukan keislamanku, namun dia justru masuk rumah. Rata-rata Bapak Ibu, sebelum Umar ini kalau ada orang masuk Islam, dia ketemu orang musyrik Quraisy, dia disiksa, dikejar, ditangkap. Tapi ketika Umar masuk Islam dan Umar mendatangi rumah-rumah penduduk, justru mereka yang ketakutan masuk rumah. Itu hebatnya Umar. Hebatnya Umar itu kalau lihat sejarahnya, dulu kan ada sering perlombaan kayak tinju antar pemuda-pemuda Arab. Perlombaan nopo sih kaya sakniki niku enten tayangan biyen niku sing terkenal niku Smackdown. Semerap iki. Ibu-ibu semerap. Lulusan Smackdown ya. Masya Allah. Tak pikir orang lanang tok sing Smackdown. Dulu itu ada perlombaan Smackdown, itu juara satunya mesti Umar. Kalau ada perlombaan berkuda, juara satunya Umar. Kalau ada perlombaan memanah, juara satunya Umar. Jadi orang-orang itu kalau perlombaan yang berkenaan dengan fisik dan ketangkasan, juaranya Umar bin Khattab. Dari itulah kemudian Umar itu viral. Liani berusaha dicekel, disiksa, Umar malah nantang. Dia berdiri di lapangan. Ayo sapa sing gak trimo mlebu Islam. Linio. Yo kalau sing mati Pak mau juara Smackdown. Ya
semek apa umat. Ini yang dikatakan hadis apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Bapak Ibu, kuat itu apa? Yang jelas kuat imannya, dua kuat fisiknya, ketiga kuat ilmunya, empat kuat pengaruhnya. Wong kuat awake, duwe akeh, pengaruhnya itu kuat. Wong mikir kabeh Bapak. Kowe iki kalau awake gak kuat, dan duwe-duwe, oh ya gak direken kok. Ini namanya apa Bapak? Keadaan sosial itu sangat berpengaruh. Makanya orang itu kalau diberikan amanah oleh Allah berupa kekuatan dan dijadikan kekuatan itu menjadi jalan dia menuju dakwah di jalan Allah, maka orang itu menjadi orang-orang yang terbaik. Kan ada banyak hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ngekei lo ya, tapi tiba dikei kan? Lo berarti kiai menerima ya? Akhirnya keluarkan, agar menerima keluar hukum. Saya kayak ini tuh tukang iso, tak cukup kalau hukum. Ini jenenge politik. Kan al-yadul yumna khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya ngekei lo ya, tiba dikei. Nah iya kalau ini kan mesti dikei lo. Makanya kalau dikei, kalau ini tangan lukur, tak cukup terus, cek, nah tetap masih dikei tangan dia atas. Itu kiai kucul, saya kayaknya lukur yang mana? Gimana masih tinggi pokoknya. Bagaimana orang memberi lebih bagus daripada diberi. Tapi ini cara hakikat. Wong sing kayak ini ku kudu matur suwun nang sini dikai. Kan ngoten Imam Ali Zainal Abidin kan ngoten dawuh. Setiap kali dia bersedekah, dia yang berterima kasih kepada yang disedekahi. Iki Pak, suwun nggih Pak jenengan kersa nampi sedekah kula. Sing dikai bingung. Sing matur suwun iki kula Pak, sangat mboten. Kula sing matur suwun. Nek mboten sampeyan terami, Pak. Donya kula niki gak ana manfaate. Oh, enten yang semene. Sing sedekah kok sing matur suwun. Dadi dhek takmir masjid nyumbang acara hall atau acara nopo pengajian. Takmir, katane dia kula nyumbang 1 juta iki. Matur suwun. Kula sampeyan terami suwun. Takmir tolak. Nah, sing matur suwun panitia salah sedene mboten. Kula tetep sing matur suwun. Minangka dhuwit iki mboten sampeyan terami. Dhuwit kula gak guna. Kira-kira ada pikiran ngoten itu nang awake econ apa mboten? Yo nah. Pol nah. Wong lanang kayak belanja nasi wedok. Suami ngasih belanja ke istri, kilo Bu, ya Pak tak terima, Bu, aku suwun ya, penuh sih kalau terima belanja sekolah. Lagi sing wedok, ya Kak, sampeyan Pak sing mau terus, enggak Bu, aku sing mau terus. Umpama aku iki kayak sampeyan kalau gunane duitku. Ya tetep apa gunane? Lho kanggo sapa? Ya kanggo rondo sebelah. Dan umat ini punya segala-galanya Bapak Ibu. Punya segala-galanya. Sajane Rasulullah itu
Buatan tapek, cara cintai dan Umarnya biasa. Perbandingan dengan Abu Bakar jauh. Perbandingan dengan Bilal bin Rabah jauh. Pada waktu Rasulullah SAW nanti menjelang wafat, kan Rasulullah itu sakit. Jadi sholat subuhnya tadi buatan hadir Nabi. Karena telepon gitu. Ini cara orang kata kau ya telepon Pak Anak. Mau buat sholat. Buatan telepon. Dan suwe Allah sampai subuh di rumah padahal dintanya Rasulullah. Tidak ada yang berani menggantikan jadi imam. Akhirnya Abu Bakar menyuruh kepada Bilal bin Rabah muadzin. Namo dalamnya Nabi. Delawan ono Nabi tak tekoi. Biasanya tekoi. Udah Bilal. Ternyata Nabi terbalik sakit. Saking parahnya sakit itu Nabi tidak bisa bangun apalagi ngimami. Tapi Nabi tidak pesan apa-apa. Bilal juga takkan apa. Bilal itu tinggi ya karena balik ke masjid. Nah Abu Bakar Nabi sakit. Sepertinya sakitnya Rasulullah itu tidak memungkinkan beliau datang dan imami sholat. Terus pesan apa? Nabi ngomong, kalau betul takon, Nabi sakit kok. Lu dari apa waktu yang sebentar itu? Balik mana? Balik. Bilang buatan burung. Aku gak teko dulu Nabi. Waktu ini ngomongin Umar. Lah balik. Jadi tidak takon. Bisa-bisa kasih tau sholat apa dewi. Balik. Yang nyuruh Umar baru mau. Ternyata sampai di sana itu Nabi gimana apa-apa. Balik mana ke masjid. Umar takon. Ya bagaimana pesan Rasulullah? Sholat ini ya Allah. Ya Allah sholat ini. Bilal itu ngarang Pak. Umar koyoke. Nabi ku mau awakmu imam. Koyoke. Nabi ku mau awakmu imam. Koyoke. Lah Bilal itu maksudnya sholat nanti dimulai, ya. Lah Umar ini merasa bahwa ini amanat dari Rasulullah, padahal koyoke. Akhirnya yang imam siapa? Umar, bukan Abu Bakar. Kemudian setelah itu selesai subuh, Rasulullah SAW memanggil salah seorang sahabat, salah satunya Bilal, dan beliau berkata Rasulullah kepada kedua sahabat, beberapa saat yang lalu Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah tidak suka kalau yang imam itu Umar. Ngomong Umar kerungu bilang jauh lah si ngomong aku imam bisa terso. Apa Nabi benar-benar menyuruh saya imam? Jadi di sepurane saja Nabi kan ngomong aku ngarang koyo aku ngomong koyo aku kan bilang kalau Rasulullah menyuruh kamu imam ya Allah lah ngono kok ngomong koyo ngono aku gak enak. Nabi dewi ngomong kontrol dewi. Jibril datang kepadaku memberitahukan kepadaku kalau Allah gak senang Umar itu imam. Ya Allah kok tak kapal kira-kira banyak mau keras banget ya wes sebarang nasihatnya. Terus Abu Bakar katakan Bapak Ibu wis lama Allah suka tidak suka toh sudah terjadi. Sekarang bagaimana kenapa Allah itu kemudian suka itu saat menit butuh digoleki sebabnya apa sebabnya? Ayo kita cek Bu. Sebab Umar suaranya gak enak. Enten hadis sih. Suaranya Umar gak enak nek ngaji polosan. Jangan dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman nyentak betul. Akhirnya jamaah yang walad dhalim amin. Disentak di sana satu alasannya. Yang kedua, pengganti Rasulullah itu
bukan Umar, tapi Abu Bakar. Lah Abu Bakar wong tawadhu Bapak Ibu. Gak gelem ngimami selama Rasulullah. Aku lebih baik gak sholat nang masjid ini gak sholat Rasulullah sini. Abu Bakar nyingkir. Aku tak boleh. Dan rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Aku tak nyingkir. Aku tak sholat nang sholat di rumah. Bisa aku. Ini gak diimamin Nabi Muhammad. Pokoknya selama Nabi hidup saya tidak mau imami. Jadi biang kerok itu Pak Bilal. Golek Umar itu. Ora golek kaplo lho. Ini Umar bin Khattab. Akhirnya betul Bapak Ibu, setelah Rasulullah wafat, maka yang menggantikan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Punya etika Nabi, awak etika Nabi, anak-anak bisa dikira Nabi. Sembarang kok jika ada Nabi setelah aku yang pantas, itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha. Ini juga orang terpandang, Pak. Ya, orang terpandang. Lalu dia memberitahukan keislamannya. Jamil berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Dia mengatakan, Umar telah keluar dari agamanya. Umar telah keluar dari agama. Tapi Umar kemudian datang di belakang dan menyauti, dia berdusta. Aku tidak keluar dari agama, tapi aku telah masuk Islam. Ya kok gimana? Kalau sekarang bahasanya, aku mau Islam kan kata apa? Itu power ya Bapak Ibu ya. Itu power. Makanya kadang-kadang di dunia ini kan fitnah Bapak ya. Fitnah itu apa? Fitnah itu. Ya fitnahnya orang kuat itu pasti akan menang. Orang kuat itu pasti akan menang. Orang yang punya uang banyak itu akan menang. Jadi uangnya itu digunakan untuk menguasai orang lain. Nah, itu dalam bahasa politik namanya apa? Kenapa? Sama ngerti politik. Namanya oligarki namanya. Oligarki itu adalah yang berkuasa itu uang. Siapa punya uang? Dia berkuasa. Seperti yang terjadi di negara kita ini oligarki. Sinten Pak? Di Cina kita sing sugi-sugi. Yang terkenal dengan namanya 9 naga atau 9 cacing. Masa niki enten ibu kota anyar iki Pak. Ya napa sampeyan? Sampeyan murung pindah teng mriku. Jadi buka tanah kosong tanpa penghuni, kemudian memanggil developer kelas kakap untuk membangun perumahan di sana. Sinten sing purun tumbas niku. Awal-awalan pindah rono. Padahal pekerjaan di sana belum jelas. Jadi intinya tidak mungkin ada pengembang lokal yang mau gawe perumahan dan mriku, Pak. Karena mereka pasti tahu tidak ada yang membeli, pribumi tidak ada yang membeli. Yang datang itu pasti pengembang dari Cina. Kenapa? Sekiranya tidak ada pribumi yang mau membeli, mereka akan mendatangkan konco-konconya, bolo-bolonya, dulu Cina ditompari. Jadi itu nanti ibu kota negara Cina yang bernama Nusantara. Oligarki, malah politik ibu nggih. Ojo masak. Ya masak penting. Nah, bisa sekali dulu. Nanti menyangkut apa ini nanti? Menyangkut kedaulatan nasional. Jadi di ibu kota negara yang baru itu tidak mungkin penghuninya adalah orang-orang pribumi. Tuku omah nang kono gawe apa? Dan pengembang lokal ini tidak mungkin mendirikan perumahan di sana. Sing tuku sapa?
kecuali mereka yang pengembang-pengembang seperti apa itu cerdas ini Ciputra, Citralen sih nggak ada sih Pak Jono, boten nggih wong Cina, Ciputra, Pak Kuwon sing nggak ada sih nopo ya sih, sing jelas gak Pak Muhammad, gak Pak Abdullah. Terus Masya Allah, mereka menyuruh rumah kau gede, hotel mewah ini. Jadi sama nanti akan tinggal di kawasan yang mewah. Tapi jangan buat tentang mewah ini sebelah yang mewah. Kalau ini kalau ceramah ini daerah Diliorjo, pengajian mereka ternyata Sohibul Baitin itu wong lontar. Duh, jenengan kok pindah mriki? Nggih. Lah terus omah lontar pun kula sapi. Lah tanah-tanah itu lontar sing terus jenengan ada hektar pun telas. Nang di telas iki kula sapi. Disate teng pundi? Disate teng Makalar. Lho, Makalar disate teng pundi? Teng Citrale. Lho sampean kita lagi kita kecilin dikit, minggir. Kekuatan kuat itu benar-benar. Ya sudah kita sepakat bahwa memang uang itu sekarang urusan dunia fitnahnya ya uang, oligarki. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan. Ini sama tiga duit, sama tiga pulau, sama jumlah lebih dukur. La haula wala quwwata illa billah. Makanya umat itu nabi dari khalifah Amirul Mukminin doa kepada Allah, ya Allah, jadikan penduduk Madinah ini kaya. Doa itu. Kaya. Agar mereka ini mudah untuk diatur. Agar mereka ini bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Pada zaman Umar bin Khattab ada 1 tahun itu Baitul Mal tidak ada pengeluaran sama sekali. Baitul Mal itu Bani Islam waktu itu. Tidak ada orang yang hutang ke Baitul Mal, tidak ada orang yang butuh uang ke Baitul Mal. Soge. Barang dongane jalo soge, Umar bingung. Nah, soge sing ngentekno iki sama. Padahal dia tahu dalam urusan ekonomi yang ideal itu harus ada orang kaya, harus ada orang miskin. Sementara jalur dongan itu supaya dina sugi-sugi, disugino kabeh bingung Umar. Makanya donga mana? Ya Allah, muga-muga sing sugi-sugi ku sing separone melarat mati. Tapi kan betul jeneng gak enak ya. Apa? Likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar regulasi ekonomi itu tidak hanya berputar-putar bainal aghniyai minkum, di antara orang-orang kaya kalian saja. Tidak merata. Jadi sistem ekonomi syariah itu kan merata. Kalau sistem ekonomi oligarki ya kapitalis. Kalau ngomong kapitalis itu nggih paham. Kalau nggih nembe moco, enggak paham. Sing paling cocok nanti yang sugih, wong kuat, pengaruhnya besar, tapi gak kedunya. Top wis. Sampe duwe koyo kanca koyo ngoten aman. Betul apa sampe? Betul apa? Tapi aku gak usah balik no. Saya duwe kanca koyo ngoten, wis aman. Kawan. Oke, ngutang turu wae ditagih. Terus kita.
Salah nabi nyelot double bayar. Apa yang terjadi? Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama memukuli mereka. Akhirnya dan mereka memukuli Umar hingga matahari tepat berada di atas kepala. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Jadi benar-benar menampakkan Islamnya, orang gak terima, berkelahi, dikeroyok. Kemudian mereka berdiri di samping kepalanya dan Umar berkata, lakukan semua kalian, aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian atau kalian yang melumatkan kami. Kon saiki aku ijen kok tawur, kok proyek apa wis enteno ya. Ane awak dhewe sakeh tak cek kon ya. Itu bahasa Umar. Jadi bahasa-bahasa mengancam. Saya baru tahu kalau memang ancaman itu penting. Ya, ancaman itu penting. Sebab ancaman itu bagian dari khobar namanya. Khobar itu berita. Orang itu diancam, walaupun yang mengancam itu tidak jadi, ada ketakutan. Tenang ya, apa ini? Padahal itu tidak serius, tapi sudah dimasukkan hati, bingung nggak betul. Misalnya, lo kan nama Jamil aja. Aku yang tadi berdua nama. Tenang ya, aku nagih utang. Padahal saya ngomongnya yang getak, ya karena nagih utang. Tapi bingung, akhirnya tadi berdua minggat ya. Ngomongnya dikunci, kenapa cak? Mana sih nagih utang gue? Padahal kasih nagih. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tidak ada yang bikin gelisahnya hati itu kecuali adalah ancaman. Ini presidennya ngomong nanti ketika pertengahan Maret akan ada lonjakan korban varian baru namanya Omikron. Jadi ini ngomong, ayo, iki virus tak iblis. Wong Natalan gak ono, waya Imlek gak ono. Waisak kau, kata Ramadan, metu balik. Iki virus tak iblis, ngono. Kok metu nih? Ada kata kosmo. La ilaha illallah. Coba Bapak, itu kan belum pasti. Tapi karena yang ngomong presiden, muncul ketakutan dan kegelisahan. Makanya ancaman itu penting. Zaman semerap nopo pertandingan sing tinju kadek ini gitu langsung tinju tendang itu kan sebelumnya kan dipertemukan oleh nopo itu apa jenis tinju ini promotor dipertemukan sehingga gelut ring beberapa hari sebelum sampai disitulah dia mesti mengancam sak rodi KO sekau. Jadi saling memberikan ancaman. Untuk apa? Ya supaya memberikan efek takut dan cemas. Orang takut kalau cemas, kan imunnya turun. Kalau sudah imunnya turun, tenaga tidak ada. Dan demi Allah, kalau presiden sudah mengumumkan seperti itu, sebenarnya dia memberikan efek ketakutan dan kecemasan sehingga rakyatnya ini imunnya turun. Wis ngono ae gampang. Mestinya kalau diumumno. Nek presiden iman ya wis kalau diumumno wis apa wis coba mulai mati ya dikubur. Beres. Jadi kita ini yang takut ini adalah pengumumannya, berita. Nah, orang masing-masing menerima berita berbeda-beda, Bapak Ibu. Orang sing biasa, orang sing dilebokno hati. Langsung dipikir langsung Pak. Ada kalau ingin cerita kata Ustadz yang pondok itu melansir informasi dari Kemenkes yang diucapkan Presiden, anak-anak nanti itu sebelum Ramadan akan ada virus dan varian baru namanya Omikron. Buwe mau anak-anak telepon bapak, ma bapak,
mondok kita marah mriku. Ono Omikron. Terus Omikron nang ndi Mas Andi? Wis tutuk Singosari. Lha posisi nang pun itu tulen itu. Baru. Niki pun aku tuh mriki, Pak. Tutuk Singosari. Lho Bapak nang Surabaya kok gak ono. Lah iku masalah Omikron iki boten liwat Surabaya. Langsung bypass kita tol nang Malang. Yo Bapak iki nang pondok Pak. Jare Bapak mari ngaji. Wis gak apa-apa nek wis belajar mikir. Wis ta mati gak ngono ta Pak yo. Dadi Omikron ini dalam tol langsung lewat Surabaya. Saya mengarang-arang mau cerita, sama cerita nonton tiang, pasti terpengaruh orang itu. Apalagi yang ngomong ini orang berpengaruh. Ulo misalnya ngomong, Pak, wah tambah bingung sama. Makanya ketakutan dan kecemasan kita itu berasal dari apa? Pikiran kita sendiri, Masya Allah. Dan sekarang ini yang terjadi begitu. Justru otoritas pemerintah ini yang selalu mencekoi kita dengan berita-berita. Padahal dialog siapa? Mantan Menkes itu Dr. Siti Fadila, dia mengatakan Omikron adalah virus yang tidak berbahaya. Omikron ini cukup dengan obat flu selesai. Tanpa vaksin, tidak perlu vaksin Omikron. Enak aja beritanya tadi Pak. Dan yang ngomong itu memang punya keahlian di bidang itu. Coba pengajian Sirah Nabawi sebut Omikron. Yo. Ini masalah Umar. Nah, ketika Umar masuk Islam, pengaruhnya apa? Banyak sekali masyarakat Mekah yang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi juga banyak orang yang datang ke rumah Umar ini untuk membunuh Umar. Jadi ada dua pengaruh Bapak Ibu. Banyak orang yang masuk Islam ketika Umar masuk Islam, tapi banyak juga orang yang tambah benci kepada Umar. Dia datang ke rumahnya Umar untuk apa? Untuk membunuh Umar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar. Abdullah bin Umar. Dia adalah pembawa hadis terbanyak nomor 4. Cinta Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibunda Aisyah, Abdullah bin Umar. Sekitar 3.000 berapa hadis yang dibawa oleh beliau. Dia berkata tatkala Umar berada di rumah dengan was-was tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Abu Ammar sambil membawa mantel yang biasa dikenakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dan Bani Sa'ad. Ada apa? Umar bertanya. Kaummu berniat membunuhmu jika aku masuk Islam. Tidak ada pilihan lain bagimu karena Al-As juga sudah menyatakan masuk Islam. Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang-orang yang berjalan beriringan dan Al-As berkata, kamu hendak kemana? Saya akan mana Umar bin Khattab yang telah keluar dari agamanya. Kemudian tidak ada pilihan baginya. Begitulah pengaruh keislaman Umar terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan orang-orang muslim gambarnya seperti diriwayatkan Mujahid dan Abdullah bin Abbas. Aku bertanya kepada Umar Al-Khattab, apa sebabnya dia dijuluki Al-Faruq? Itu julukan Umar Al-Faruq. Dia menjawab, Hamzah lebih dahulu masuk Islam daripada aku. Selang 3 hari, lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam, aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup? Mari kita sebar-sebarkan Islam, kita tampak-tampakkan Islam. Itulah disebut Al-Faruq yang memisahkan antara hak dan batil. Sebelumnya belum ada yang berada yang menggembor-gemborkan Islam. Makanya memang benar Bapak Ibu, keislaman kita ini kadang-kadang harus disimpan
Kadang-kadang ada waktunya harus ditampak-tampakkan. Jadi ada waktunya sirri, ada waktunya jahri. Sholat kan juga ada waktunya sirri, ada waktunya jahri. Sedekah itu juga Bapak Ibu ditanyakan kepada saya, Bapak, apakah sedekah itu harus disembunyikan atau ditampak-tampakkan? Saya jawab, ada kalanya disembunyikan, ada kalanya pula ditampak-tampakkan. Itu betul sedekah banyak imahiyya. Kalau kamu tampak-tampakkan sedekah itu enggak apa-apa. Tergantung bagaimana tujuan kamu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi apabila kamu sembunyikan, kamu sirrikan sedekahmu dan kamu berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Islam juga sama, Bapak. Kadang-kadang perlu tampil-tampilkan. Jenengan nggih ngoten. Berangkat ke masjid dari lambe sing tepat. Nanti Pak di masjid. Lapo, yo dari selamat rek. Jamane koyo ngene ya. Nah, kok nanti apa namanya? Gak selamat kan. Kadang-kadang memang terjadi. Dan biasanya kan orang itu kapan untuk mensiarkan Islam itu? Untuk menampak-nampakkan Islam kapan? Dino Jumat. Makanya hari Jumat itu dianjurkan berpakaian yang terbaik supaya orang itu Islam, dan dianjurkan datang ke masjid lebih awal dan berkumpul di masjid, berbondong-bondong menuju masjid, dan berkumpul itu bahasa Arabnya jamaah. Waktu berkumpulnya namanya Jumat. Makanya masjid-masjid harus berbenah. Suaranya khotib baterno, ngaji baterno Jumat. Itu apa namanya? Terus jangan gaya lampu sih tepat, gak usah ban, gak usah jadah sing apik. Oh Jumatan gaya lampu pelek ya Allah. Jadi malaikat ya, bro. Oh coba yang ngono kok, itu untuk menampak-nampakkan syiar Islam. Sing duwe toko tutup tokone. Pasar tutup pasar. Punya aktivitas selesaikan. Kemudian bergegas menuju Jumat. Berbondong-bondong menuju masjid itu kan kayak persatuan Islam. Kayak persatuan Islam. Makanya ada orang kantoran kadang-kadang yang repot ke kantor itu kayak seragam kantor. Ada kantor itu dodolan negara. Burina tulisan beli 2 dapat 3. Gurih sing gurih delok Allah. Beli 2 dapat 3. Itu murah ya. Wong sunah gawe lari sing putih, sing apik, gawe sarung sing paling larang. Oh, kabeh itu sing paling apik supaya wong ketok. Kalau bisa bajunya itu polos, supaya polos tak gawe minyak wangi semprot atus gede supaya awak yo wangi. Itu menunjukkan bahwa sudahlah, selama 6 hari kamu sembunyikan dan Bapak Imam. Khusus Jumat ketok-ketok. Ya perlu sepeda motor sing anyar itu gawa masjid. Masih yang ngredit gawa. Masih kaya molo gawa. Tapi balik ke mana? Boleh digawa balik ke mana? Susah. Itu namanya umat. Jadi itu bentuk keislaman. Makanya disebut dengan al-fard. Setelah masuk Islam, Islam menjadi nampak, dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram. Rumit Pak, nggak ada orang bisa cangkruan di depan Ka'bah. Barang Umar Abu Islam diundang, ayo Islam ngopi nanti karena Ka'bah. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu aku kepingin sholat di depan Ka'bah, tapi setiap sholat selalu dipukul sama Abu Jahal. Sekarang setelah Umar masuk Islam, saya pamit sama Umar, aku pengen sholat ini multazam depan Ka'bah, sing khusuk. Jadi Umar, sholat kok tak coba waktu. Hati orang Abu Jahal marane awakmu gepok tak gepok dewe. Dan penyiksaanku kepada Abu Jahal ini lebih besar daripada penyiksaan dia kepadamu. Siap, sholat Pak, satu wuih Abu Jahal intar. Ayo, renyo gepok. Ya kadang-kadang Islam itu perlu seperti itu, konfrontatif namanya.
Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam sebuah hadis, kami merasa kuat setelah umat masuk Islam. Mudah-mudahan di kalangan kita ini ada yang jadi umat. Ini perlu kabeh tadi jadi umat. Ya tapi aja ngamuk ya duwe ya betul. Mau dong, tapi duwe kan belum. Mudah-mudahan manfaat dan kisah ini inspiratif untuk kita benar-benar ambil pelajaran dalam kehidupan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa